Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Sempat buron 2 pekan, polisi meringkus turis Italia yang berbuat mesum di kawasan Kuta. Polisi meringkus 2 pelaku pengeroyokan seorang buruh bangunan di Banjar Tegal Kepuh, Desa Kabeh-Kabeh Tabanan. Masyarakat di Gianyar mulai melirik kembali usaha ternak ayam kampung karena menguntungkan. Selama 2 pekan buron, polisi akhirnya meringkus turis asal Italia yang bikin heboh dengan berbuat mesum dengan pasangannya di depan rumah warga di kawasan Kuta. Pelaku ditangkap 14 September di salah satu hotel di kawasan Kuta dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, tersangka mengaku bertemu perempuan lokal di sebuah klub malam, lalu mengajaknya ke sebuah hotel. Namun mereka malah berhubungan intim di depan rumah warga di Jalan Kayu Ayas, Seminyak. Pemilik rumah merasa kesal lalu melaporkannya ke polisi. Yang sudah diamankan ini yang tadi kami sampaikan berinisial LS, warga negara Italia. Awalnya yang bersangkutan itu baru pulang dari sebuah klub malam di Kuta dan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan. Kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan, ya. Kemudian ada kesepakatan untuk keluar dari klub tersebut, ya, untuk mencari hotel. Namun tiba di lokasi kejadian, keduanya malah melakukan hal yang viral tersebut, ya, dan tidak menyadari ada CCTV, ya. Dan saat ini, ya, sudah diamankan pelaku. Pada tanggal 14 September yang lalu, ya, sekitar jam 13.30 dan sudah menjalani proses pemeriksaan di Polsek Kuta. Pasangan ini tidak menyadari perbuatan tidak senonoh mereka terekam kamera CCTV dan menjadi perbincangan ramai di media sosial. Polisi saat ini masih mencari wanita yang dikencani tersangka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polresta Denpasar akhirnya mengidentifikasi pria bule yang menjadi viral di media sosial karena mendorong petugas lantas. Pelaku bernama Adam Alexander Murray, warga negara Inggris. Ia mendorong Aibtu Puji Santoso secara kasar ketika dihentikan karena melanggar aturan lalu lintas di pos-pol Simpang Sunset Road, Imam Bonjol. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, polisi menelusuri identitas sepeda motor yang digunakan sehingga akhirnya pelaku diketahui. Polisi menetapkan Adam sebagai tersangka dan sudah meminta kantor imigrasi mencekal tersangka karena melawan petugas dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Anggota tersebut langsung membuat laporan polisi di Polresta Denpasar. Tujuannya membuat laporan agar peristiwa tersebut tidak terulang. Kemudian berhasil diidentifikasi bernama Adam Alexander, ya, tempat tanggal lahir di Birmingham 21 April 1994, ya. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Inggris, alamat sementara seperti yang saya sampaikan di Jalan Padang Tawang, Gang 3, Villa Eden, Canggu, Kuta Utara. Kemudian langkah selanjutnya, ya, Polresta Denpasar pada saat peristiwa Pak Kapolresta langsung koordinasi dengan imigrasi untuk melakukan pencekalan kepada yang bersangkutan. Akan dilakukan proses hukum lebih lanjut, ya. Sambil nanti kita koordinasi setelah menjalani proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nanti kita akan koordinasi dengan imigrasi untuk terhadap yang bersangkutan dilakukan langkah deportasi.
Video tersangka mendorong anggota polisi beredar luas di media sosial. Saat itu Adam membonceng temannya yang tidak mengenakan helm. Ketika dihentikan petugas, tersangka malah melawan dan mendorong polisi secara kasar. Dan ironisnya, peristiwa tersebut terjadi di depan pos polisi Simpang Sunset Road. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polda Bali terus mendalami kasus perusakan Villa D3 Niano Resort di Buk-Buk Karangasem pada 30 Agustus lalu. Polisi kini kembali menetapkan 3 tersangka baru. Penetapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan maraton terhadap 10 orang saksi pada Selasa pekan lalu. Serta temuan bukti baru, kasus perusakan villa di Buk-Buk menyeret belasan orang sebagai tersangka, dan kasus ini masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dari 10 saksi yang diperiksa tanggal 19 September kemarin, 3 diantaranya ya terpenuhi unsur ditingkatkan setelah melalui gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi hingga kemarin tanggal 19 September 2023 sudah ada 16 orang tersangka. Dan ini sementara berproses ya di Polda Bali. Dengan bertambahnya 3 tersangka baru, total jumlah tersangka dalam kasus perusakan villa menjadi 16 orang. Warga desa Buk-Buk sebelumnya menolak pembangunan resort mewah di wilayah mereka karena berada di kawasan suci. Namun protes warga berujung perusakan yang menyebabkan pengelola resort menderita kerugian hingga 900 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.